Bersyukur herzlich willkommen, dan bagi kalian yang baru di sini, halo, nama aku Tony dan aku adalah orang Indonesia yang kebetulan lagi kuliah di Jerman. Dan video-video aku biasa isinya adalah seputar belajar bahasa Jerman, kuliah di Jerman, dan hal-hal menarik seputar Jerman lainnya. Sebelumnya, kalau bagi kalian yang udah pernah datang ke sini dan bilang kok lama nggak ada video sih, jadi aku mau maaf, aku kemarin lagi ada ujian akhir semester, cuman sekarang udah kelar, jadi aku udah siap bikin video. Nah, kemarin aku pernah bikin di community post di YouTube ataupun juga di Instagram Story, di mana kalian bisa silakan nanya-nanya ke aku, mau hal yang receh, mau hal yang lucu, serius, atau gimana pun, silakan kalian boleh nanya ke aku. Dan berikut ini ada beberapa kompilasi di antaranya yang berhasil kalian tuliskan kepada aku, dan aku akan jawab dengan senang hati untuk kalian semua. Jadi aku kuliah di Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt atau FHWS, kotanya di Würzburg, dan jurusan aku adalah Kunststoff und Elastomertechnik atau teknik plastik dan juga elastomer atau bahan-bahan elastis seperti karet. Mungkin kalau soal penjelasan apa ini jurusannya, mungkin kurang lebih ya, seperti kayak bagaimana sih cara kita bikin sesuatu dari plastik ataupun juga dari karet, serta cara pengolahannya, termasuk juga pemilihan plastiknya untuk berbagai fungsi. Mungkin kalau mau dijelasin lebih panjang mungkin bakal ada video sendiri ya. Cuman kalau alasannya kenapa aku milih jurusan ini adalah karena emang di Indonesia aku bergerak di bidang usaha ini dan aku pengen memperdalam lebih lanjut aja gitu di sini. Dan awalnya juga nggak gitu suka, kayak nggak ngerti ini apa sih gitu. Tapi makin lama ya, kalau pinjam istilah Jawa, witin tresno jolora sapa kulino, jatuh cinta terbiasa, makanya aku udah mulai merasa kayak oh ternyata enak juga sih jurusan ini gitu. Meskipun ada beberapa yang kayak aku nggak gitu suka, kayak contohnya pelajaran kimia, tapi ya itu ada sesuatu yang mau nggak mau harus aku jalanin. Dan sampai sekarang ya ada lancarnya, ada sukanya, ada dukanya begitu. Tapi kalau boleh dibilang aku udah bukan kayak seseorang yang membenci jurusan ini lagi. Jadi aku perjalanannya untuk les bahasa Jerman adalah aku dulu les di Goethe Institut dari level A1 sampai B2 di bulan Juli tahun 2018 sampai April 2019. Terus kemudian aku les di Serpong, di sebuah tempat kursus swasta gitu, dimana aku menjalankan ujian untuk persiapan TESDAF. Jadi TESDAF itu adalah kayak sama kayak TOEFL bahasa Inggris, Test of English as a Foreign Language. Kalau TESDAF, Deutsch als Fremdsprache, German as a Foreign Language. Jadi kayak aku untuk persiapan tes TOEFL, jadi kayak tingkatannya itu lebih di atas Goethe Institut lah begitu, dan lebih susah. Tapi itu ditujukan kalau misalnya aku mau langsung masuk perguruan tinggi di Jerman. Jadi aku nggak perlu Goethe Institut atau Goethe Certificate lagi. Nah itulah ngomong-ngomong kenapa aku bisa kasih insider tips sebenarnya kalian semua yang mau ujian Goethe Institut, karena aku sendiri di kursus udah setiap tahapan level itu aku jalani minimal 3 kali ujian, jadi udah bisa kira-kira tahu polanya, redemitalnya seperti apa. Jadi aku dengan senang hati akan berbagi kepada kalian biar kalian juga bisa lulus. Jujur sih semenjak wabah ini ya, belum ketemu banyak orang, jadi kayak belum ada seseorang yang aku suka sih gitu. Cuma apa ya, di satu sisi pengen kayak cobain rasanya gitu, tapi di sisi lain kayak aku takutnya aku bakal gagal di komitmen gitu, karena ini nanti mungkin pertanyaan jawaban buat nanti, tapi aku bakal pulang ke Indonesia dan aku nggak tahu apakah kalau misalnya aku punya cewek Jerman, maka dia mau ikut juga ke Indonesia bareng aku begitu. Cuma sekali waktu COVID itu pasti Allah bilang awas virus corona, mentang-mentang ya ini muka Cina ya gitu. Tapi lebih dari itu, sama aku setahun 2 tahun tinggal di sini, lain dari itu belum pernah ada kayak aku merasa di benah tailik gitu, atau rasanya dirugikan karena urusan rasisnya aku, karena urusan warna kulitnya aku. Dan ini aku suka dari Jerman karena mereka nggak memandang sama sekali latar belakang, yang penting kamu juga diperlakukan seperti seorang manusia pada umumnya.
Nah sebetulnya ini terinspirasi dari dulu idenya, jadi aku sempat nonton dulu si Leonardo Edwin sama Arthur Fatayana soal kehidupan kuliah di masing-masing gitu. Terus aku kepikiran, mungkin nggak ya aku bikin kayak vlog kayak gitu pas nanti udah di Jerman gitu. Cuma masalahnya adalah karena aku bukan orang yang kayak ekstrovert atau humoris kayak mereka gitu, jadi aku ya mundur gitu, nggak jadi. Cuman kemudian kayak ada rasa penasaran itu mulai muncul lagi setelah aku coba kayak cari video belajar bahasa Jerman tapi dalam bahasa Indonesia gitu. Terus aku kayak oke, ada dua yang paling terkenal kayak Kak Gindra sama Kak Safira Dina, tapi memang kayak nggak gitu komplit gitu masalahnya. Alven untuk pajak A1 pun juga sebenarnya nggak gitu komplit. Jadi makanya yang aku pikirkan adalah kayak sekarang kan aku udah bisa kayak waktu khusus kemarin termasuk yang oke gitu belajarnya, dan bahkan mungkin bisa belajar coba ngajarin orang lain gitu. Jadi aku pikir kayak kenapa nggak aku coba lewat media YouTube ini biar aku bisa kasih tahu ilmunya itu seperti apa, karena pastinya belajar bahasa Jerman di sekolah itu juga agak susah, apalagi di masa-masa pandemi seperti ini semua mesti online. Jadinya kemudian juga kayak daripada kita ngunjungin les gitu yang agak mahal, terus kadang-kadang orang juga nggak ngerti ini kenapa, maka lebih baik aku juga kasih suplemen material gitu, atau minimal kasih material gratis untuk kalian semua begitu. Dan tiap tempat ada plus minusnya ya, jadi aku nggak bisa bilang kayak apakah Jerman atau Indo itu lebih enak gitu, karena kalau di Jerman sih ya enaknya sih bisa jalan-jalan ya, terus kita bisa ketemu teman dari berbagai macam negara gitu. Tapi di Indonesia ya enaknya sih adalah ya makan ya segalanya lebih murah gitu, terus ada juga keluarga yang berada di sono gitu. Makanan sih ya nggak gitu bukan faktor yang besar yang bikin aku pengen balik atau kayak menganggap suatu tempat itu enak sih gitu. Tapi tiap tempat ada plus minusnya, nggak bisa aku bilang enakan di mana. Pengalaman paling sial di Jerman itu apa ya, satu kereta telat 3,5 jam. Jadi kalau kalian misalnya pernah nonton video di mana aku cerita soal kereta cepat, ya itu kereta telat 3,5 jam. Aku mau pergi ke Hamburg, tapi gara-gara keretanya satu telat banget, terus satu lagi kayak rusak sampai 2 kali gitu, jadi mesti pindah kereta gitu. Terus kemudian yang paling ceroboh tuh adalah karena aku gagal dapat posisi magang gara-gara aku lupa kasih bukti Aufenthaltstitel sama Aufenthaltserlaubnis itu, kayak bukti izin tinggal sama izin kerja aku. Jadi kayak gara-gara internetnya aku mati, terus begitu nyala itunya udah abgelaufen frist-nya gitu, udah kadaluarsa jadwal untuk kasihnya. Jadinya ya walau alam lah begitu, terpaksa ya nggak diterima, dan nyesel banget sih itu sampai sekarang sih. Harusnya aku coba kerjain mungkin lebih cepat daripada itu, atau mungkin bisa ke rumah teman ngelakuinnya. Jadi aku kebetulan lagi nggak ada kerja part time ya, karena selain untuk semester pertama banyak banget orang Indo yang ngomong, oh kamu jangan kerja part time dulu, biasain dulu sama sistemnya di Jerman kayak gimana. Dan ya memang itu aku turuti dan aku akui itu sangat membantu. Terus kemudian gara-gara baru aku masuk semester 2 itu COVID mulai, semua wabah ini mulai melanda begitu, jadinya akhirnya semua mau cari kerja part time susah. Tapi kayak pada akhirnya tuh jadi aku ya kerjanya hanya di rumah, tapi pada waktu yang sama pengeluaran aku tuh jadi jauh lebih hemat, apalagi dengan aku bisa pindah ke asrama yang harga tempat tinggalnya tuh cuma setengahnya dari tempat tinggal aku yang dulu. Terus kemudian akhirnya sih untungnya efektif summer ini sih aku bakal mulai kerja Ferienarbeit atau kerja liburan gitu. Jadi kontraknya itu aku cuma kerja penuh waktu, tapi itu cuma maksimal 4 minggu, dan itu di sebuah perusahaan yang bikin alat kayak bearing gitu. Kalau nggak tahu bearing ya ada gambar di bawah kayak gini, dan itu untuk kayak biar mesin itu biar peredam, biar mesin atau yang motor itu nggak bergoncang gitu. Dan itu ada di kota sebelah itu. Sudah punya tapi renggang semenjak aku
COVID ini sekolah online terus jadi jarang ketemu. Sempat kita malah kayak ketemu tuh tahun lalu, tapi semenjak dia punya pacar ya dia jadi pindah kota, jadi kita udah jarang banget ngomong gitu. Ini pertanyaan ya, ini yang sangat sakti gitu Pamungkas, dan ini aku jawab dengan 100% meskipun agak berat hati di Indonesia, karena aku udah komitmen ada untuk pulang ke keluarga dan aku bakal berusaha di sono gitu. Jadi mungkin nggak, aku mungkin belum bisa bilang kayak 100%, mungkin 99,9%, dan mungkin 0,1%-nya bakal berakhir di Jerman, entah gimana gitu. Tapi untuk saat ini kemungkinan paling besar adalah aku bakal pulang ke Indonesia, karena ya keluarga sama di Indonesia menurut aku lagi ada banyak banget kesempatan untuk misalnya kita melakukan apapun yang kita mau. Sedangkan kalau di Jerman tuh kan ya, karena semuanya udah ada, jadi kayak kita mesti mikir sesuatu yang baru. Sedangkan kalau kita pulang ke Indonesia, kita tinggal caplok aja mungkin apa yang ada di luar negeri dan kita bikin di Indonesia. Dan kalau emang kita bisa bakal jadi cepet kaya karena itu, ya menurut aku why not gitu loh, dengan usaha yang lebih minimal dibandingkan di Jerman gitu. Jadi Indonesia lah untuk saat ini. Oke, jadi itu dia adalah aku jawabin 10 pertanyaan kalian yang kalian udah kirimkan melalui komen di community post YouTube aku ataupun juga melalui DM di Instagram aku. Terima kasih sekali lagi atas kepercayaan kalian sehingga saat ini channel YouTube aku udah mulai bisa berkembang. Terus promosikan video-video aku semua ke teman-teman kalian, terutama yang baru masuk SMA atau mungkin lagi belajar bahasa Jerman, supaya mereka bisa dapat nilai yang bagus dan bahkan bisa berangkat ke sini. Jangan lupa subscribe untuk konten-konten terbaru dari aku, dan terima kasih kalian udah bersama aku. Tschüss.